Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, besok lain kali begitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat serta nikmat sempat untuk mengikuti pembelajaran daring SMK Saraswati Salatiga. Sholawat serta salam telah tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Biar ada manfaatnya lebih afdal, pertemuan pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih. Semoga dalam pembacaan doa anak tadi dapat memperlancar acara pembelajaran daring hari ini. Anak-anakku semuanya, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, di kelas 11 SMK Saraswati Salatiga untuk kelas 11 semester 1. Guru pengampu saya sendiri, Ristani SPDI, dan data pendukung buku pendukung pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya mengingatkan kepada anak-anak semuanya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di aplikasi Google Classroom. Yang kedua, jangan lupa memberi komentar di Google Classroom dengan cara menyertakan nama dan nomor absennya. Paham semuanya? Ya. Saya lanjutkan untuk kompetensi dasar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Saraswati Salatiga. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Apakah anak-anakku sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran? Entah di pagi hari, entah di waktu-waktu yang luang bagi kalian. Misalnya satu hari kita membaca satu kata atau besarnya satu surat, itu pun akan berlipat ganda nanti bagi kita sebagai catatan amal kebaikan bagi kita. Yang selanjutnya, IPK dengan kepanjangan indikator pencapaian kompetensi. Ini harapan besar bagi Bapak Ibu guru ataupun pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, QS surat An-Nisa ayat 59, dan QS At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid. Tajwid, sedikit saya mengulas mengenai ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata dan cara dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan hukum tajwidnya. IPK yang terakhir, menjelaskan isi kandungan pada QS Al-Maidah ayat 48, QS An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105.
Anak-anakku semuanya, pertemuan pertama di pembelajaran kelas 11 semester 1. Yang pertama, bab yang kita bahas pertemuan pertama yaitu perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Taat kepada aturan, perilaku taat. Jadi yang dimaksud dengan taat pada aturan itu menjalankan peraturannya yang sudah ditentukan dan menjauhi larangannya. Larangannya apa? Larangan kalau kita sebagai siswa peraturan yang harus kita lakukan apa? Nah, itu yang harus kita lakukan. Sedangkan yang larangan itu yang harus kita hindari untuk mencegah aturan yang dilarang itu. Kalau kita tetap menjalankan larangannya, mestinya kita akan mendapatkan hukuman dari sekolah. Taat yaitu menaati, menjalankan aturan yang ada. Kalau yang pertama itu hubungan kita dengan Allah, habluminallahnya, berarti aturan yang harus kita lakukan dengan Allah. Aturannya diantaranya aturan dengan Allah. Allah itu hanyalah memerintahkan kita setiap 1 hari semalam. Itu hanyalah memerintahkan sebanyak 5 kali. Yaitu ISLAM, Islam. Islam. Kalau kita sudah meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya ataupun utusan Allah. Islam, perintah yang diberikan oleh Allah, Islam, yaitu waktu malam, yaitu Isya sebanyak 4 rakaat yang dilakukan dari mulai malam hingga matahari sudah tidak kelihatan ataupun menginjak pagi. Waktunya sangat panjang sekali. Islam Isya ya. Yang kedua, subuh. Subuh itu adalah waktu mulai matahari mau muncul ataupun fajar di waktu pagi hari dengan jumlah rakaat hanyalah 2. Waktu akhirnya waktu hingga matahari mau muncul kelihatan remang-remang. Selanjutnya setelah luhur yang jumlah rakaatnya hanyalah 4, tidak boleh lebih. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu jumlah rakaatnya yang luar biasa sekali, banyak. Ya, jumlah sholat duhur hanyalah 4 rakaat. Dengan waktu mulai matahari tepat di atas kepala kita hingga nanti condong ke arah barat. Setelah duhur lagi asar jumlah rakaat hanya 4 sama-sama duhur. Ya, duhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Dengan waktu matahari condong arah barat hingga nanti mau tergelincir mataharinya, itu waktu asar. Ya, maghrib, setelah asar maghrib jumlah rakaat maghrib hanyalah 3 saja, tidak boleh lebih. 3 rakaat. Ya. Dari waktunya, waktu matahari condong ke arah barat hingga hilang, nanti sampai matahari benar-benar hilang, yaitu waktunya yang sangat sempit. Itu masalah perilaku taat pada aturan. Jadi misalnya kita itu sebagai siswa, hubungan kita dengan Allah seperti tadi. Adapun hubungan habluminanas, hubungan kita dengan manusia, yaitu antara siswa dengan tata tertib yang ada di sekolah, itu yang wajib kita lakukan tanpa kecuali. Ya. Kalau kita tetap menjalankan ataupun menjalani
larangannya pasti kita akan terkena hukuman. Tapi kalau kita itu tetap menjalankan yang aturan-aturannya, pasti kita akan terjauhi dari perilaku yang dilarang atau menjadi anak yang tertib. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi apa? Kalau kita itu mengenal dengan kompetisi, yaitu perlombaan, berarti kita mengenal dengan mencari kemenangan. Kalau bahasanya yang enak, berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Piye carane? Hanya kita yang tahu. Kalau kita itu ingin jadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berprestasi, berarti kita harus menjalankan berkompetisi dalam kebaikan. Seperti apa? Oh, tugas mestinya kita kerjakan. Gitu. Enggak kerja tugas, dikasih tugas sudah kemarin-kemarin mengerjakannya, malah hari ini baru Bapak Ibu guru mau masuk baru mengerjakan, pasti kalian pasti akan terkena hukuman. Kerjaan kalian mesti tidak diterima karena itu sifatnya pekerjaan di rumah. Jadi kalau kita itu dengan Bapak Ibu guru pintar-pintarnya, kita mencari hatinya Bapak Ibu guru, mencari kebaikannya, jangan mencari kejelekannya. Kalau kita itu berkompetisi, tapi kalau kita berkompetisi, ya udah, kalian yang tahu sendiri. Tuh. Jadi sebagai siswa kita harus jeli-jelinya, pinter-pinternya kita mencari jati diri sebagai seorang siswa yang benar. Kalau ingin jadi baik, masya Allah, sulitnya masya Allah. Tetapi hanya kita yang bisa mengerjakan menjadi baik. Tetapi kalau menjadi siswa yang jelek, pasti apapun bisa kita kerjakan. Benar ya. Seperti kita mau berangkat sekolah tanpa ada atribut-atribut yang lain, langsung berangkat sekolah seenaknya sendiri, pasti itu kan nanti kalian akan terkena hukuman. Yang terakhir, bab terakhirnya, bab 1, yaitu etos kerja. Etos kerja, kalau kita itu sebagai siswa, berarti kita etos kerjanya itu semangat dalam bersekolah, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Entah itu pembelajaran melalui media, entah itu pembelajaran yang melalui tatap muka langsung. Tapi kalau posisi sekarang yang sifatnya pembelajaran di luar sekolah ataupun daring, berarti kita harus menjalankan perintahnya. Seperti apa? Seperti kita dapat tugas dari Bapak Ibu guru, kita mengerjakan, kita sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran tanpa ada tendensi yang lain, pasti kita akan mendapatkan nilai-nilai yang baik dan kita menjalankan itu, mengerjakan tugasnya penuh dengan semangat. Kalau kita mengerjakannya cuma seenaknya sendiri, nilainya pasti akan di bawah apa yang tidak kita inginkan. Tuh. Bab pertama tadi perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Poin A, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku taat pada aturan dan tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Poin yang kedua B, isi kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku taat pada aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang perilaku taat pada aturan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu illa Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya kurang lebih hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Kepada Allahnya yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul yaitu sunnahnya, itu sesuai dengan hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saya sedikit menjelaskan mengenai surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tadi di depan sudah sedikit saya ulas, yaitu taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang pertama, taatilah Allah, yaitu Allah sudah memerintahkan kepada kita jauhi larangannya dan dekatilah perintahnya. Dekati perintah dan jauhi larangannya. Yang pertama, dekati perintah. Perintahnya yang luar biasa. Kalau kita sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rukun Islam yang kelima, 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan-utusan Allah. Ya, syahadat ya. Sholat yang diberikan oleh Allah hanyalah sholat wajib. Tetapi kalau kita ada kemauan, ada semangat untuk menjalankan tambahan sunnah-sunnahnya yang dituntun oleh beliau Rasulullah, yang wajib seperti tadi, duhur, asar, isya, subuh, setelah subuh duhur. Saya ulangi lagi, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5. Itu yang diperintahkan oleh Allah ya, sesuai dengan rukun Islam. Kalau yang sunnah, ada sunnahnya, sunnah qobliyah sholat ya, qobliyah, ba'diyah, terus yaumul lail, ada tahajud, ada hajat, ada fajar dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang jumlah rakaatnya yang ganjil, seperti apa? Witir, itu juga sunnah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena apa? Rasulullah itu adalah sebagai suri toladan, contoh bagi kita semua. Selanjutnya, ulil amri, berarti kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Ya, perintahnya seperti apa? Seperti tadi. Larangannya seperti apa? Kalau kita jauhilah innamal khamru wal maisiru, khamru termasuk larangannya, mencuri, terus khamr, terus syabu, terus dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh yang dilarangnya, dilarang Allah. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Misalnya dalam kelas, kalau dalam sekolah, kalau kita misalnya disampaikan materi oleh bapak ibu guru dan lain sebagainya, kita itu misalnya untuk mendemonstrasikan ataupun ada materi untuk didiskusikan, kalau pendapat kita dengan pendapat orang lain itu berbeda, kita harus kembalikan pendapat yang benar itu yang mana, pendapat yang salah itu yang mana, tetapi mempunyai pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Paham semuanya? Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatnya apa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan.
Yang kedua, kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak mentaati. Misalnya, contoh yang baik, seorang pemimpin memerintahkan kepada kita untuk menjalankan kewajiban, misalnya di posisi kewajibannya di waktu siang hari, yaitu sholat duhur. Ada seorang siswa yang berjalan di depan kantor, itu sudah menginjak waktu sholat duhur ataupun sudah masuk waktu duhur. Ditanya, "Hei mas," misalnya namanya Agus, "Mas Agus," ditanya oleh bapak kepala sekolah, ditanya, "Hei Mas Agus, apakah kamu sudah sholat?" "Sudah Pak, Alhamdulillah. Tadi saya sudah ikut sholat berjamaah dengan bapak ibu guru di masjid." Itu contoh yang baik. Ditanya ataupun diperintah, Agus, sana sholat dulu." Kalau kamu sudah menjalankan sholat, ya berarti, "Oh Alhamdulillah Pak, saya sudah mengerjakan sholat." Tetapi kalau perintahnya itu yang jelek, misalnya suruh ngerjani, menggoda temannya, misalnya HP-nya yang, ataupun HP boleh, ataupun motornya dikerjani misalnya. Kalau itu sifatnya itu jelek, jangan kita lakukan. Tapi kalau itu benar, perintah loh. Kalau itu perintahnya itu benar, boleh kita jalankan. Tapi itu jelek, tetapi itu nanti sifatnya membahayakan bagi orang lain, kita boleh membangkangnya. Membangkang itu tidak menjalankan perintahnya. Ya, seorang pemimpin itu loh. Karena apa? Seorang pemimpin itu adalah sebagai contoh bagi bawahannya dimanapun berada. Kalau misalnya seorang pemimpin di luar, ya, karena pemimpinnya itu sudah sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, lebih baik kita tidak mencontohi atau tidak meniru. Karena sebabnya apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Oke, paham? Yang terakhir, kandungannya, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari kembali kepada Allah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan. Jadi jangan sifatnya cuma menganggap kalau apa yang kita sampaikan, jawabannya apa yang kita sampaikan, kita menilai sudah benar. Jangan. Karena belum tentu jawaban yang kita sampaikan, argumen yang kita sampaikan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kalau kita sudah mempunyai argumen yang benar sesuai dengan tuntunan, pasti semua akan memahami. Kalau tidak, sebaliknya, ya, sebaliknya apa? Sebaliknya pasti dalam forum itu tidak akan menerima pendapat-pendapatmu. Ya, paham semuanya anak-anakku? Mungkin sekian saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti bisa melalui media, entah WA, entah komentar di grup atau di classroom. Nanti kalian bisa menanyakan. Cukup sekian, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.